Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih buat WL Singer, pemain tamborin, pemain musik yang sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa di dalam Tuhan. Tidak terasa kita masuk di minggu yang pertama lagi. Sudah ada di bulan Oktober, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap perjamuan kudus yang diadakan di gereja setiap awal bulan itu senantiasa mengingatkan kita semua bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan. Sehingga di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, ya, diharapkan kita semua tetap terus mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kita. Tetap terus mengingat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga pola hidup kita juga selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu saya mengkhotbahkan untuk minggu yang pertama itu sudah ini minggu yang ke-6 tentang the 7 deadly sins, yaitu 7 dosa maut. Kenapa? Karena ketika kita sudah diselamatkan, saudara, dari setiap dosa-dosa, ya, kita sudah dibayar lunas, iblis tidak akan diam saja, tetapi mereka berusaha untuk membawa kita masuk di dalam kehidupan yang lama. Karena itu supaya hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita itu selaras dengan Tuhan, maka setiap minggu, bahkan setiap hari di dalam bacaan-bacaan renungan kita diperbaharui, sehingga kita tetap mengingat kasih Kristus. Begitu kita mengingat pengorbanan Kristus, kasih Kristus, kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan, maka dengan sendirinya kehidupan kita akan diubahkan. Mari kita lihat ini yang ke-6, saudara, ya. Yang ke-6 sudah kita sama-sama belajar. Yang pertama yaitu tentang kemalasan, sudah kita bahas. Kemudian tentang kesombongan, sudah kita bahas. Tentang kemarahan, sudah kita bahas. Kemudian tentang envy, iri hati juga sudah kita bahas. Karena semuanya ini ada di manusia lama kita. Bahkan manusia baru kita yang senantiasa bergejolak, senantiasa berusaha di dalam Roma pasal yang ke-6 dan ke-7. Rasul Paulus selalu mengatakan dia sudah berubah, sudah diubahkan oleh Kristus. Tetapi kedagingan itu masih nampak di dalam hidupnya. Karena itu dia berusaha senantiasa untuk memperbarui hidupnya. Karena itu syukur kepada Allah yang sudah menebus kita semua. Sehingga di dalam kehidupan kita selalu ada pergumulan. Maka itu beberapa orang menyebut sebagai peperangan rohani senantiasa dalam hidup kita. Tapi untuk kita mengetahui peperangan rohani, kita harus tahu musuh kita seperti apa, taktiknya seperti apa, dan apa saja yang disodorkan di dalam kehidupan kita. Ini yang termuat di dalam 7 dosa maut, saudara. Kemudian yang kelima, greed, serakah, itu yang kemarin saya khotbahkan di bulan September. Dan hari ini kita akan melihat gluttony, saudara. Gluttony itu rakus. Kemudian nanti di minggu pertama bulan November kita akan belajar tentang lust atau nafsu jahat. Nah, coba kita lihat gluttony itu apa. Nah, gluttony atau rakus di dalam Amsal 23 ayat yang ke-20 sampai dengan 21 dikatakan demikian. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping, saudara. Nah, kemudian rakus itu, nah ini saudara, ini sekarang menurut KBBI terus ya. Nah, menurut KBBI rakus itu apa? Rakus itu secara literal, secara hurfiah, suka makan banyak dan tidak memilih, lahap atau gelojo. Gelojo itu bahasa lama ya, van ovation. Kemudian secara kiasan, itu ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan. Loba, tamak, atau serakah. Ya, kita lihat ini tentang kerakusan. Rakus menurut KBBI suka makan tadi, ya, suka makan banyak dengan tidak memilih, lahap, gelojo, kemudian memperoleh lebih dari banyak dari yang diperlukan, loba, tamak, serakah. Nah, kita lihat di sini saudara, kerakusan salah satu dari 7 dosa yang mematikan. Ini merupakan topik yang sering diabaikan dalam wacana Kristen modern. Namun Alkitab banyak berbicara tentang bahayanya pemanjaan diri dan keinginan yang berlebihan terhadap makanan dan minuman. Ya, jadi ada kontrol di situ. Kemudian sebagai orang Kristen kita harus memahami perspektif Alkitabiah, ya, tentang kerakusan, dan kita mesti berusaha untuk menjalani hidup yang moderat, yang artinya yang sungguh-sungguh, ya, dan penuh pengendalian diri. Nah, pandangan Alkitab tentang kerakusan itu apa? Pandangan Alkitab dikatakan kerakusan dalam konteks Alkitab mengacu pada pemanjaan diri.
Jadi memanjakan diri yang berlebihan terhadap makanan, minuman, atau harta benda yang mengutamakan keinginan fisik daripada kesejahteraan rohani. Jadi keinginan fisik lebih besar daripada kesejahteraan rohani. Ini bukan hanya tentang makan berlebihan, tetapi tentang orientasi hati kepada Tuhan dan karunia-Nya juga, saudara. Ya, kerakusan bukan hanya tentang makan berlebihan atau kelebihan berat badan, melainkan tentang memprioritaskan keinginan fisik di atas kebutuhan rohani. Jadi bukan hanya kelebihan berat badan dan lain sebagainya, tapi memprioritaskan keinginan fisik di atas kebutuhan rohani. Kerakusan berarti dikendalikan oleh keinginan kita, ya. Alih-alih dikendalikan oleh roh, kerakusan dapat bermanifestasi dalam berbagai dosa. Seperti apa? Yang pertama, makan berlebihan. Ya, itu gambarnya, saudara. Saya cari gambar seperti itu, yaitu mengkonsumsi makanan yang lebih banyak dari yang dibutuhkan. Seringkali didorong oleh faktor emosional atau kebiasaan daripada rasa lapar fisik, saudara. Kalau di rumah saya ada timbangan, saudara, ya. Apa namanya, timbangan itu, bad scale itu, ya. Jadi setiap kali malam saya mau tidur mesti nimbang, pagi saya timbang. Kira-kira nambah enggak? Ya nambahnya kalau masih on enggak apa-apa, saudara. Tapi kalau sudah kilo itu bahaya, ya. On gitu, ya. Kemudian pengeluaran akibat dari makan berlebihan itu adalah pengeluaran yang berlebihan untuk makanan dan minuman, dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan dan kurangnya kewaspadaan spiritual. Ya. Jadi keuangan menipis karena banyak dibuat jajan untuk makan dan lain sebagainya, akibatnya pengeluaran berlebihan. Nah, Billy Graham, karena saya mengambil dua buku, Billy Graham dan Anthony Campolo, Billy Graham dalam bukunya berpendapat demikian. Makan lebih dari seperlunya, dia mengatakan rakus itu adalah makan lebih dari seperlunya, adalah salah satu dari 7 dosa maut, disejajarkan oleh tokoh-tokoh gereja dengan apa, saudara? Kencokaan, cemburu, dan ketidaksenonohan. Makan terlalu banyak adalah dosa yang kita semua lakukan, tetapi hanya sedikit di antara kita yang menyebutnya dosa. Ya, dosa ini hanya dilakukan oleh dosa ini banyak dilakukan oleh orang Kristen, saudara. Kemudian dia bercerita, saya kenal seorang yang beratnya hampir 130 kg. Berat, ya. Ia makan lebih banyak dari yang dimakan setiap orang yang saya kenal. Suatu pagi, katanya Pak Billy, saya sarapan bersama dia. 1 roti besar ia makan sendirian. Waktu saya mengatakan ia perlu mengurangi beratnya, ia terbahak-bahak. Hahaha, gitu, saudara, ya. Dan malah menambah mentega pada rotinya. Ia benar-benar menggali lubang kuburnya dengan pisau dan garpunya. Orang seperti inilah yang melakukan dosa yang disebut Alkitab dosa makan yang lebih dari seperlunya. Ini pengalaman Pak Billy. Kemudian pengalaman Pak Anthony Campolo, dia berkata begini, saya pikir kebanyakan orang suka makan dan orang-orang ini tidak menyadari bahwa makan berlebihan itu salah. Dulu saya tidak menyadari bahwa kebanyakan orang obesitas membenci kegemukan mereka dan menderita secara emosional karena kecenderungan mereka untuk makan berlebihan. Saya tidak memahami faktor-faktor kompleks yang berkontribusi pada masalah yang menimpa begitu banyak orang. Ya, dalam bukunya dia bercerita demikian. Kemudian dia melanjutkan, beberapa teman saya yang banyak membaca tentang nutrisi telah meyakinkan saya bahwa banyak orang yang kelebihan berat badan adalah pecandu makanan dan sulit mengendalikan keinginan mereka yang tak terpuaskan untuk makan berlebihan. Kebanyakan orang-orang ini kecanduan makanan sama seperti pecandu kokain atau heroin atau kecanduan narkoba. Nah, kalau kita ngomong tentang kecanduan narkoba, sudah tentu itu masalah. Kecanduan kokain sudah tentu masalah. Tapi hati-hati, kecanduan makanan juga sama Anthony Campolo itu disejajarkan dengan kecenderungan atau kecanduan daripada narkoba bahkan heroin, saudara. Ya, jadi kita mesti berhati-hati tentang hal ini. Ya. Kemudian dikatakan terlalu banyak orang tua yang menganggap anak gemuk adalah anak yang sehat. Perhatikan, ya, mereka mencoba menunjukkan kasih sayang dengan membujuk anak-anak mereka untuk makan berlebihan. Orang tua seperti itu seringkali tidak menyadari bahwa mereka mungkin menciptakan kondisi yang tidak sehat pada anak-anak mereka. Bahwa kebiasaan makan yang salah dapat menyebabkan ketidakseimbangan kimiawi di dalam tubuh, ya.
Lebih lanjut ada kesepakatan umum bahwa anak-anak yang menjadi gemuk di usia dini kemungkinan besar akan berjuang melawan masalah berat badan seumur hidup mereka. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam Amsal 28 ayat 7, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Ya. Kemudian yang kedua, pandangan Alkitab itu saudara, kalau yang pertama makan berlebihan, kalau yang kedua rewel atau suka memilih-milih saudara. Artinya terlalu teliti dalam memilih makanan, memprioritaskan kesukaan pribadi di atas kebutuhan orang lain atau pemeliharaan Tuhan. Jadi rewel gitu ya, pilih-pilih kalau ini dan lain sebagainya. Akibatnya dikatakan di sini ya, memprioritaskan keinginan fisik di atas kebutuhan spiritual dapat menyebabkan penurunan kesehatan spiritual dan kurangnya keintiman dengan Tuhan. Kalau orientasinya selalu seperti itu, maka keintiman dengan Tuhan dikatakan akan berkurang di dalam pandangan Alkitab. Pak Billy juga berkata kembali saudara, orang yang melakukan dosa ini biasanya menyalahkan orang lain karena dosa-dosa mereka. Mereka mudah sekali melihat selumbar ketidaksenonohan pada orang lain tetapi tidak mengetahui balok pada dirinya. Gampang sekali bagi orang yang mengisi perutnya dengan segala macam makanan yang tidak diperlukan untuk mencibirkan peminum dan berkata seperti orang Farisi. Jadi kalau ada orang minum-minum di jalan, oh ini jelas pemabuk, kita mencibirkan. Tetapi kita sendiri lupa ketika kita juga makan berlebihan itu sebetulnya sama kita kecanduan juga dengan hal-hal yang demikian. Karena itu mesti hati-hati karena ini tergolong di dalam 7 dosa maut saudara. Billy Graham berkata lagi, makan lebih dari yang seperlunya adalah dosa. Pertama, sebab perbuatan itu adalah mengungkapkan dari filsafat materialisme. Dikatakan di zamannya Pak Billy Graham di Eropa, di Amerika itu filsafat materialisme itu sangat kental sekali. Melalui sikap dan perbuatan, filsafat ini menertawakan sikap menahan diri dan mencemoohkan orang yang menahan nafsu makan dan kesopanan. Pokoknya materi seperti itu saudara ya. Kemudian dilanjutkan filsafat ini menyerukan makan, minum dan bersenang-senanglah sebab besok kita mati. Filsafat ini tidak punya tempat untuk Allah dan tidak punya pertimbangan-pertimbangan tentang hari kekal. Penganut filsafat ini hanya hidup untuk masa kini dan pokok filsafatnya ialah Anda hanya hidup sekali, jadi nikmatilah hidup Anda. Nah, ini filsafat materialisme. Hanya hidup sekali, maka nikmatilah hidup Anda. Di dalam Alkitab saudara diungkapkan di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 18 dikatakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Kemudian dikatakan sesudah itu ya, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, ya dikatakan begitu, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi materialisme itu sebetulnya di dalam Alkitab sudah ada teguran di dalam firman ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya ini saudara. Dia menyimpan segala sesuatunya, dia ingin bersenang-senang dalam kehidupan ini, tapi hari itu juga Tuhan memanggil dia saudara. Kemudian dikatakan dalam Roma 16 ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Pada zaman Rasul Paulus dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, saudara. Tentang kebiasaan-kebiasaan orang duniawi yang demikian, dia menasihati jemaatnya, saudara. Untuk mereka bisa dapat menahan diri. Ya, tidak dengan menuhankan perut mereka, saudara. Kemudian pandangan Alkitab yang ketiga, di samping
ya saudara, tadi yang rewel dan lain sebagainya, kemudian makan yang terlalu banyak. Yang ketiga itu pandangan Alkitab tentang rakus itu juga bisa disebut sebagai hidup yang amburadul. Hidup amburadul itu menuruti perilaku yang berlebihan dan tak terkendali, termasuk makan dan minum tadi. Akibatnya menjadikan perut sebagai Tuhan, memprioritaskan kesenangan fisik di atas pengejaran spiritual. Makanya dikatakan demikian oleh Pak Billy, saudara. Orang mendengarkan filsafat materialisme dari pagi sampai malam di Amerika waktu itu ya. Didengung-dengungkan melalui radio dan televisi. Yang ditekankan ialah kesenangan, kegampangan, kemudahan, dan memuaskan nafsu makan. Orang melihat filsafat ini juga digambarkan dalam majalah-majalah. Kemana kita pergi katanya, dianjurkan supaya hidup lebih gampang, lebih mudah, makan lebih banyak dan enak, semuanya menekankan hal-hal duniawi. Dan melanjutkan, generasi sekarang generasi yang keranjingan dengan filsafat materialisme. Sedang mencoba dengan sia-sia mencapai kebahagiaan dengan makan dan minum. Berjuang mencari damai, menghambur-hamburkan uang untuk mencapai kemakmuran, dan menyenangkan diri untuk mencapai surga. Nanti kita lihat nasihat kebenaran firman Tuhan. Ini masih pandangan Alkitab. Kemudian dalam bukunya dia melanjutkan, anak yang hilang dalam Alkitab adalah contoh klasik dari kesalahan manusia yang sangat umum. Ia terjerumus ke dalam perangkap materialisme karena dia melihat betapa enaknya di luar sana. Dia minta warisan bapaknya, saudara. Hasil terakhir dari materialisme yang tidak mengenal Tuhan ini tersimpul dalam kata-kata berikut. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Beda dengan bangsa Mesir ketika Yusuf ada di sana. Dia sudah mendapat tahu akan ada kelaparan, maka mereka menyimpan, kemudian mereka membelanjakan. Ya saudara, bukan materialisme, tetapi berhikmat di dalam Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, saudara. Jadi terus seperti itu. Ya. Anthony Campolo mengatakan orang baik adalah orang yang nafsunya berada di bawah kendali kehendaknya. Dan kehendaknya berada di bawah kendali pikiran. Jadi orang yang baik adalah orang yang nafsunya berada di bawah kendali kehendaknya. Jadi kehendak kita bisa menekan nafsu kita, saudara. Dan kehendaknya berada di bawah kendali pikiran Kristus yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga bisa memikirkan hal-hal yang lebih baik di dalam kehidupan kita seperti kebenaran firman Allah. Nah, dari kerakusan ini saya selalu memberikan penawarnya, saudara. Nah, penawar kerakusan itu apa? Setidaknya ada 3, saudara ya. Kita lihat yang pertama, ya. Puasa dan disiplin diri, mempraktekkan pengendalian diri dan moderasi dalam kebiasaan makan dan minum. Jadi di kekristenan tidak ada aturan yang baku tentang puasa, saudara ya. Kalau kita lihat puasa Daniel itu cuma makan sayur mayur. Puasa Esther juga ada, saudara. Jadi tidak dibatasi seperti harus jam ini sampai jam ini dan lain sebagainya, tidak. Tapi diet itu pun juga merupakan puasa di dalam kekristenan karena menjaga keinginan-keinginan makan yang berlebihan di dalam hidup kita. Di dalam saudara kita Katolik itu ada istilahnya petarakan. Jadi umpamanya kita suka makan yang berlebihan itu apa? Suka makan daging, maka kalau puasa tidak makan daging, tapi makan saudara, nasi dan sayur seperti itu. Kesenangan kita apa? Ayam goreng. Maka waktu tarak itu ayam gorengnya tidak dimakan, tapi makan yang lain. Itu artinya apa? Istilahnya mendisiplin diri supaya kita tidak tergantung dengan hal itu. Beda dengan pokoknya saya kalau tidak ada sambelnya, ini sambel, saudara, ini beda. Kalau tidak ada sambelnya, ora iso mangan, saudara. Lah coba sekali-sekali tarak sama sambel, mungkin sambel itu yang mengakibatkan kita jadi makan banyak. Dikasih pedas terus kan, nasinya nambah terus, saudara. Nasinya nambah terus, wah akhirnya 1 bakul. Nah itu kan, karena didorong oleh rasa pedas. Jadi puasa dan disiplin diri, ini mempraktekkan pengendalian diri dan moderasi dalam kebiasaan makan dan minum.
Agustinus dari Hippo mengatakan begini, puasa itu menyucikan jiwa, meneguhkan pikiran, menundukkan daging kepada roh, menjadikan hati menyesal dan rendah hati. Jadi kok saya makan terlalu banyak, saya menyesal. Maka saya mengurangi, ya saudara, dan rendah hati. Mengusir awan nafsu, memadamkan api hawa nafsu, dan menyalakan cahaya kesucian sejati. Jadi puasa menyucikan jiwa kita, meneguhkan pikiran kita, menundukkan daging kepada roh, menjadikan hati menyesal dan rendah hati. Ya, jadi puasa itu untuk pengendalian diri sendiri. Bukan puasa untuk sombong-sombongan, ya saudara, tidak. Ya, ada di sana itu puasa untuk sombong-sombongan. Gereja mengadakan puasa 40 hari, wah hebat ya. 50 hari bahkan, melebihi dari Ramadan, saudara ya, 50 hari, ya saudara. Jadi kalau sudah kamu sampai katam enggak 50? Oh, aku katam 50, aku cuma 40, kecil kalah aku. Lagi puasa jadikan kudus-kudusan ini enggak bisa, saudara, enggak ada itu. Aku tak puasa ben mukaku bercahaya, coba saudara puasa 100 hari. Bercahayanya enggak mukanya, saya enggak usah berpuasa. Bawa senter aja saya sinari gini, cahaya saya langsung keluar, saudara. Ya. Jadi puasa itu di sini tadi ya, Agustinus Hippo ini bagus saudara mengatakan puasa menyucikan jiwa, ini setara dengan Alkitab. Meneguhkan pikiran kita, meneguhkan daging kita kepada roh, menjadikan hati menyesal dengan setiap perbuatan yang salah, yang kita teliti setiap hari, aku ada kata-kata salah enggak. Dan rendah hati, kemudian mengusir awan nafsu, memadamkan api hawa nafsu, dan menyalakan cahaya kesucian sejati. Billy Graham soal puasa dia berkata begini, orang harus mengingat bahwa dosa bukan selalu merupakan pelanggaran terbuka dan mencolok. Kadang-kadang dosa itu adalah pemutarbalikan dan penyelewengan dari keinginan-keinginan dan nafsu yang normal dan alamiah. Jadi keinginan-keinginan yang normal, makanya diperlukan puasa itu untuk menjaga diri, merefleksikan di dalam diri kita supaya kita bisa mengerti kembali kepada kehendak Tuhan. Kembali kepada kekudusan pribadi, kan seperti itu saudara ya. Anthony Campolo berkata, orang yang kelebihan berat badan memiliki masalah kronis yang tidak dapat diatasi sendiri. Mereka yang memutuskan untuk menurunkan berat badan kemungkinan besar akan mencapai tujuan mereka, kecuali mereka dikelilingi oleh orang-orang yang bersedia memantau mereka setiap hari. Ya, dia dipantau setiap hari dan siap mendukung mereka kapanpun. Hal ini memberi gereja kesempatan untuk mengibarkan bendera kasih-Nya agar dunia dapat melihat. Jadi saling memantau begitu saudara, saling menasehati seperti itu. Supaya kita dapat hidup sehat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kamu memberitakan apa? Kamu sendiri juga begitu. Tidak bisa, saudara. Jadi menguasai tubuhnya. Memberi contoh, menjadi teladan. Engarso sung tulodo, saudara. Di depan memberikan teladan yang baik, saudara. Sehingga kita mampu, pemberitaan kita itu mempunyai bobot. Dan kalau orang bilang itu ada kuasa di dalam pemberitaan kita karena kita melakukan hal-hal yang kita beritakan. Andrew Murray berkata begini, doa berarti menjangkau dan mengejar yang tak terlihat. Berpuasa berarti melepaskan segala sesuatu yang terlihat dan sementara. Berpuasa membantu mengungkapkan, memperdalam dan meneguhkan tekad bahwa kita siap mengorbankan apapun. Bahkan diri kita sendiri untuk mencapai apa yang kita cari demi kerajaan Allah. Kita cari demi kerajaan Allah. Kita cari demi menyenangkan Tuhan. Apa tahu kerajaan Allah itu saudara? Kerajaan Allah adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita semua. Ya. Yang kedua saudara, penawar daripada kerakusan ini apa? Yang kedua itu mencari bimbingan. Tuhan memprioritaskan kegiatan rohani dan mencari bimbingan Tuhan, ya memprioritaskan kegiatan rohani dan mencari bimbingan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
God's guidance, saudara. Kita mencari bimbingan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini Billy berkata apa, saudara? Pak Billy Graham berkata, sebagian besar di antara kita telah melalaikan peringatan Yesus supaya jangan mendahulukan keinginan-keinginan tubuh. Ya, terlalu banyak dari antara kita sibuk mengejar barang-barang materi, dengan demikian menyingkirkan Kristus dari hidup kita. Tetapi dalam detik-detik terakhir hidup kita yang terjepit, kita berseru, Tuhan kasihilah jiwaku. Jadi diperingatkan di sini, kalau tadi mencari bimbingan Tuhan, berarti mencari bimbingan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang artinya firman Tuhan itu sebagai penyuluh hidup kita, sehingga kita berjalan terus dalam terang ilahi, saudara. Jangan sampai katanya Pak Billy, kalau kepepet baru Tuhan kasihilah jiwaku. Kemenangan atas godaan kerakusan dicapai selangkah demi selangkah. Bimbingan Tuhan ya. Jadi selangkah demi selangkah, dan hanya dengan pertolongan Tuhan dan sistem pendukung saudara-saudari yang begitu mengasihi, hingga rela meluangkan waktu yang cukup untuk meraih kemenangan tersebut. Rasul Paulus memerintahkan kita untuk saling menanggung beban, dengan demikian memenuhi hukum Kristus. Ya, cara satu-satunya seperti itu. Di dalam Matius 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari kebenaran Allah, maka kehidupan kita akan terus ada di dalam Tuhan, saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas itu apa, saudara? Perkara yang di atas adalah perkara-perkara rohani yang terus-menerus kita akan pikirkan. Arthur Wallis berkata di dalam quote-nya, berkata begini, Tuhan tidak hanya peduli dengan apa yang kita lakukan, tetapi juga mengapa kita melakukannya. Tuhan tidak hanya peduli dengan apa yang kita lakukan, tetapi juga mengapa kita melakukannya. Suatu tindakan yang benar dapat kehilangan semua nilainya di mata Tuhan jika dilakukan dengan motif yang salah, saudara. Jadi kita memberi seseorang, berbelas kasih kepada seseorang, memberi persembahan kepada seseorang. Motifnya apa? Nah, motifnya ketika motifnya adalah kerelaan, itu baik di mata Tuhan. Tetapi kalau motifnya hanya untuk make use itu apa, saudara? Memperalat. Ini motif, saudara. Jadi kira-kira di dalam kehidupan kita, motif hidup kita apa? Kalau kita mau sungguh-sungguh, ya kita berpuasa, tahan diri, motifnya apa? Motifnya supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukan motif untuk hal-hal yang lain. Bukan motif untuk bisa dilihat orang bahwa kita itu sakti dan lain sebagainya. Tetapi motifnya adalah bagaimana pengendalian diri kita, dan bagaimana kita di mata Tuhan, pribadi demi pribadi. Ini secara individual, saudara. Ya, tidak bisa secara berkelompok, tapi hidup kita kepada Tuhan itu secara individu. Ya. Dan yang terakhir, penawar daripada kerakusan itu apa? Give thanks to the Lord, memupuk rasa syukur. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Makan lebih dari yang seperlunya adalah dosa, karena orang yang bertuhankan perut mencemarkan tubuh yang adalah bait Roh Kudus. Billy Graham berkata demikian, tubuh kita tidak diciptakan untuk disalahgunakan dan diperlakukan semenang-menang oleh dosa. Tubuh kita diciptakan oleh Allah sendiri dan dimaksudkan untuk menjadi kediaman Roh Kudus. Jadi saudara, kalau kita menyiksa hidup kita, bukan hanya dengan kerakusan, tapi dengan apapun juga yang melemahkan tubuh saudara, ya, dan lain sebagainya, berarti saudara tidak bisa menjaga bait Roh Kudus, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara. Ini ayatnya ya, dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bukan saya sendiri, ini kan penting uripku dewe, hidupku, hidupmu. Ya, aku ya begini, engkau ya begitu, sama saja gitu saudara ya, dan lain sebagainya. Tapi hidup kita adalah milik Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Kita jaga sungguh-sungguh. Kita dibayar lunas dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak,
tetapi dengan darah Kristus sendiri, saudara. Dietrich Bonhoeffer berkata begini, dalam kehidupan sehari-hari kita hampir tidak menyadari bahwa kita menerima jauh lebih banyak daripada yang kita berikan. Dan hanya dengan rasa syukur hidup menjadi kaya, saudara. Rasa syukur penawar daripada kerakusan yang terakhir, saudara. Kenapa? Kita bisa mengucap syukur dengan segala yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Robert Louis Stevenson berkata begini, tetaplah waspada terhadap belas kasih-Mu. Orang yang lupa bersyukur telah tertidur di dalam hidupnya, saudara. Jadi dengan cara apa? Kita dengan cara bersyukur kepada Tuhan, dengan cara mencari bimbingan Tuhan, dengan puasa dan mendisiplinkan diri sendiri semakin dekat kepada Tuhan. Karena kerakusan itu terutama makan berlebihan, suka memilih-milih, rewel, saudara, dan hidup yang amburadul itu tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka kita senantiasa mencari bimbingan Tuhan. Senantiasa mendisiplin diri dengan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Cukupkan segala sesuatu. Ada orang yang mengatakan, jangan makan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, jadi makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu adalah nasihat yang umum, saudara. Ya, yang kita mesti lakukan di dalam kehidupan kita semua. Pada kesimpulannya dikatakan kerakusan adalah dosa yang dapat berdampak serius bagi kesehatan jasmani dan rohani kita. Sebagai orang Kristen kita harus mengutamakan pengendalian diri, kesederhanaan dan pengejaran rohani. Dengan mencari bimbingan Tuhan dan memupuk rasa syukur, kita dapat mengatasi kerakusan dan menjalani hidup yang memuliakannya. Mari pemain musik ya. Yang terakhir saya selalu pakai quote-nya Peter Marshall ini. Dia berkata begini, saudara, kebanyakan dari kita tahu betul apa yang harus kita lakukan. Masalah kita adalah kita tidak ingin melakukannya. Sekali lagi ya, kebanyakan dari kita tahu betul apa yang harus kita lakukan. Masalah kita adalah kita tidak ingin melakukannya. Amin.